Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika sederhana. Induksi matematika sederhana ini dipakai untuk membuktikan suatu proposisi atau pernyataan di dalam matematika, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan, gitu ya, tentang induksi matematika itu ibarat kemudian seperti kita menaiki tangga, gitu ya. Jadi kalau kita naik tangga pertama, gitu ya, maka selanjutnya kemudian kita akan naik ke tangga kedua, ke tangga ketiga, ke tangga keempat, dan seterusnya, gitu ya. Dan kemudian kita juga pastilah akan sampai ke tangga ke K. Jadi kalau kita sampai ke tangga ke K, gitu, ketika kita berasumsi atau berpikiran kita akan sampai ke tangga ke K, kemudian kita juga akan berpikir bahwa pastilah akan sampai ke tangga K plus 1, gitu ya. Sehingga semua anak tangga itu akan bisa kita lewati, gitu ya, satu persatu, gitu ya, seperti itu. Ilustrasi yang kedua, kita bisa gambarkan dengan permainan kartu domino, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada domino yang dijejerkan, gitu ya, dari domino pertama sampai domino yang terakhir, gitu ya, seperti itu. Maka ketika kita jatuhkan domino yang pertama, maka domino pertama itulah pasti jatuh, gitu ya. Terus kemudian kalau domino yang pertama jatuh menyebabkan domino yang kedua jatuh, gitu ya. Jadi kalau domino yang kedua jatuh itu akan menyebabkan domino yang ketiga juga jatuh, gitu ya. Kalau domino yang ketiga jatuh, domino yang keempat juga jatuh, dan seterusnya sampai kemudian kita mendapati bahwa domino yang terakhir juga akan jatuh. Yang ini kemudian kita kadang menyebutnya sebagai efek domino, gitu ya. Artinya domino yang pertama sampai domino yang terakhir itu akan jatuh. Nah, misalnya kita punya jumlah n bilangan bulat ganjil positif, gitu ya. Misalnya 1 itu sama dengan 1, gitu ya. Jadi kalau bilangan ganjilnya cuma 1, berarti kalau dijumlahkan ya cuma 1, gitu ya, nggak ada temannya. Jadi 1 sama dengan 1. Kalau ada 2 bilangan ganjilnya, maka 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kalau bilangan ganjilnya ada 3, berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Dan seterusnya sampai kemudian kita berpikir atau intuisi kita berpikir bahwa jumlah n bilangan ganjil positif itu adalah hasilnya itu adalah kuadrat, gitu ya, bilangan kuadrat, gitu ya, 1, 4, 9, 16, 25, gitu ya, seperti itu. Maka kita tebak nih, gitu ya, bahwa jumlah n bilangan ganjil positif itu adalah n kuadrat, gitu ya. Tentunya ini kan baru belum kita buktikan, gitu ya. Jadi belum kita buktikan apakah benar sih jumlah n bilangan ganjil positif itu adalah n kuadrat. Nah, coba perhatikan prinsip induksi matematika sederhana yang akan kita pakai untuk menyelesaikan pembuktian dari suatu proposisi matematika, gitu ya. Misalkan kita punya Pn adalah proposisi bilangan bulat yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif n. Proposisi ini dapat dibuktikan kebenarannya jika memenuhi yang pertama adalah P1 benar, gitu ya. Dan yang kedua, jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K lebih besar sama dengan 1. Jadi ada dua langkah, gitu ya, ketika kita ingin mengerjakan pembuktian ini. Yang pertama adalah P1 benar, dan yang kedua adalah P. Jika kita PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K lebih besar sama dengan 1. Tentunya PK ini, gitu ya, adalah sebuah asumsi, gitu ya. Kita baru mengasumsikan bahwa PK ini benar. Memang belum tentu benarnya, tapi kita mengasumsikan, gitu ya. Jadi ketika kita mengasumsikan itu benar, gitu ya, maka ketika PK plus 1 itu benar, maka itu terbukti bahwa PK plus 1 benar. Jadi kita ingat-ingat ya, bahwa di dalam logika itu ada implikasi P, jika P maka Q, gitu ya.
kalau misalnya kita ingin menghasilkan Q yang benar gitu ya, Q yang benar gitu ya, maka P-nya mau benar. P-nya itu kalau misalnya kalau P-nya benar, misalnya Q-nya benar gitu ya, maka hasilnya kan benar gitu ya. Kalau P-nya salah gitu ya, Q-nya Q-nya benar gitu ya, maka hasilnya adalah benar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau walaupun si hipotesisnya itu mau benar mau salah gitu ya, kalau kita bisa membuktikan bahwa Q-nya itu benar gitu ya, maka implikasi itu adalah bernilai benar. Jadi seperti itu. Apalagi kalau kita mengasumsikan bahwa memang di sini gitu ya, di dalam induksi ini kita mengasumsikan bahwa si PK itu benar gitu ya, maka ketika kita bisa membuktikan PK plus 1 benar, maka implikasi ini gitu ya bernilai benar. Nah, akibatnya PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, ya. Nah, ketika kita membuktikan dua langkah ini, jadi cuman ada dua langkah ketika kita membuktikan induksi matematika, yaitu langkah pertama dan langkah yang kedua. Langkah yang pertama itu disebut dengan basis induksi gitu ya, dan langkah yang kedua itu disebut dengan hipotesis induksi gitu ya. Ingat-ingat gitu ya, jadi langkah yang pertama itu adalah basis induksi dan langkah kedua itu adalah hipotesis induksi. Nah, jika dapat menunjukkan kedua langkah ini benar, gitu ya, maka PN benar untuk semua bilangan positif N, ya. Nah, terus kita bertanya-tanya lagi nih, gitu ya, apakah prinsip pembuktian ini valid, gitu ya. Nah, kita akan melihat validitas dari induksi matematika ini, gitu ya. Jadi akan dibuktikan prinsip induksi matematika itu kan kalau misalnya kita tulis dalam bentuk logika gitu ya, maka P1 dan untuk setiap K, PK, jika PK maka PK plus 1 gitu ya. Ya, jadi P1 benar dan jika PK maka PK plus 1 benar gitu ya. Misalnya ini benar. Terus kemudian kita buktikan benar juga gitu ya, ini benar dan ini benar gitu ya, ini benar dan ini benar, maka hasilnya PN itu benar untuk setiap N gitu ya, seperti itu. Jadi dua langkah itu harus dua-duanya terbukti, ya basis induksi ya hipotesis induksi, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa PN itu benar untuk setiap bilangan benar untuk setiap bilangan bulat positif gitu ya. Jadi PN itu gitu ya akan bernilai benar untuk semua bilangan bulat positif gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba buktikan gitu ya, apakah pernyataan ini benar gitu ya. Nah, buktinya misalkan kita punya himpunan sebuah himpunan subhimpunan bilangan bulat positif gitu ya, yang himpunan tersebut pastinya adalah bukan himpunan kosong gitu ya. Jadi dia punya elemen kalau bukan himpunan kosong gitu ya. Jadi dia subhimpunan dari bilangan bulat positif. Kalau dia subhimpunan dari bilangan bulat positif ya isinya adalah bilangan-bilangan bulat positif gitu ya, S itu. Dan S itu tidak kosong gitu ya. Nah, andaikan jadi kita akan buktikan dengan bukti kontradiktif ya. Jadi misalkan kita mengandaikan bahwa kita punya elemen di S sehingga PN itu bernilai salah gitu ya. Jadi ini kontradiksinya dari pernyataan ini. Jadi kalau kita membuktikan kontradiksinya, maka kita mengandaikan ada elemen di S atau terdapat elemen di S ya minimal itu 1 gitu ya, sehingga PN itu selalu salah gitu ya, seperti itu. Nah, dengan well ordering principle atau dengan prinsip terurut dengan baik gitu ya, akan selalu ada bilangan bulat positif terkecil di S. Nah, karena S itu subhimpunan dari bilangan bulat positif ya, menurut well ordering principle ini pasti S ini punya elemen terkecil gitu ya. Katakanlah elemen terkecilnya itu adalah M gitu ya. Katakanlah elemen terkecil di S itu M gitu ya. Nah, bila M itu berarti elemen di S gitu ya, dia tuh bilangan bulat positif juga gitu ya. Maka diperoleh karena M itu anggota di S, jadi semua anggota yang ada di S itu pasti membuat si proposisi P itu jadi salah gitu ya. Maka kalau misalnya kita tuliskan maka PM itu salah jelas gitu ya, karena M itu adalah elemen di S. Nah,
pastilah gitu ya, M itu bukan 1 dong gitu ya. Kenapa M itu bukan 1 gitu ya? Karena P1 ya benar gitu ya, seperti itu. Karena P1 benar gitu ya, seperti itu. Karena kan kita melihat di pernyataan ini bahwa P1 ini udah benar gitu ya, maka M itu pasti bukan 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya M itu kita punya elemen terkecil M, terus M itu dikurangi 1 gitu ya, maka pasti bukanlah elemen S gitu ya. Ini perhatikan gitu ya, M dikurang 1 itu bukan elemen di S, karena M itu elemen terkecil di S. Jadi kalau M dikurang 1 berarti kan karena M-1 itu kan lebih kecil dari M. Sedangkan M itu elemen kecil di S, berarti M-1 bukan bukan elemen di S dong gitu ya. Maka PM, kalau PM tadi bilang kalau PM masalah, kalau PM-1 bernilai benar karena dengan asumsi M-1 itu bukan elemen di S. Nah, karena PM-1 benar gitu ya. Karena PM-1 benar ya dari langkah sebelumnya, maka menurut langkah kedua induksi gitu ya. Jadi langkah kedua induksi kan ini, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Nah, berarti karena PM-1 itu benar gitu ya, maka PM itu jadi benar dong gitu ya. Maka PM itu menjadi benar karena kan ini M-1 berarti M-1 plus 1 berarti kan PM. Nah, maka PM itu akan benar. Hal ini kan jadi kontradiktif gitu ya dengan PM yang tadi di awal kita bilang bahwa PM itu salah gitu ya. Sedangkan di sini ketika kita buktikan ternyata PM itu benar gitu ya, seperti itu. Nah, akibatnya kalau terjadi kontradiktif seperti ini gitu ya, sehingga prinsip induksi itu terbukti benar, sehingga kita balik lagi gitu ya ke pernyataan gitu, haruslah bahwa bahwa untuk setiap n Pn itu terbukti benar untuk setiap n bilangan bulat positif gitu ya, sehingga kita bisa simpulkan prinsip induksi terbukti benar untuk setiap bilangan bulat positif gitu ya. Jadi ini tentang validitas atau bukti dari induksi matematika. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh. Misalnya kita punya tunjukkan bahwa untuk semua n lebih besar sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah n sama dengan n kali n plus 1 bagi 2 gitu ya. Misalkan Pn gitu ya, kita misalkan gitu ya, proposisi Pn adalah pernyataan ini untuk semua n lebih besar sama dengan 1, maka kita pakai yang langkah pertama adalah basis induksi. Basis induksi P1 benar gitu ya, karena untuk n sama dengan 1 diperoleh 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 per 2 gitu ya, tentu ini sama dengan 1. Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Andaikan PK benar, yaitu apa yang diasumsikan, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah K itu sama dengan K dikali K plus 1 sama dengan 2 gitu ya. Akan dibuktikan PK plus 1 benar gitu ya. Jadi kita sudah punya asumsi bahwa ini benar gitu ya. Nah, maka kita harus buktikan ini gitu ya. Kita akan buktikan pernyataan ini. Nah, ini buktikan benar nggak pernyataan yang ini gitu ya. Nah, buktinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla bla bla. Kita lihat ruas sebelah kiri ya. Ruas sebelah kiri yang ini gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah K tambah K plus 1 gitu ya. Nah, 1 tambah 2 tambah K sampai sini itu kan ini adalah kita sudah mengasumsikan benar ya, yaitu K kali K plus 1 per 2. Nah, K coba pindahkan ke sini. Nah, yang ini adalah PK. Nah, terus kemudian ditambahkan K plus 1. Berarti ditambahkan K plus 1. Gitu ya. Sehingga kita bisa jabarkan K kuadrat tambah K per 2 ditambah 2K ditambah 2 per 2. Ini disamakan penyebutnya ya. Sehingga kita peroleh K kuadrat tambah 3K plus 2 per 2 sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Gitu ya. Nah, artinya bahwa kita bisa uraikan bahwa K plus 1, berarti yang ini karena K plus 2 bisa kita uraikan K plus 1 plus 1. Ini sama dengan ini ya.
sama dengan tadi yang akan kita buktikan, atau sebenarnya ini juga bisa disederhanakan ya. Berarti K plus 1 kali K plus 2 dibagi 2 gitu ya. Jadi sampai sini sudah betul. Maka PK plus 1 terbukti benar. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka N lebih besar sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah N sama dengan N kali N plus 1 per 2 itu terbukti benar gitu ya. Ini contoh 1 tentang induksi matematika. Selanjutnya kita akan melihat contoh kedua gitu ya. Buktikan bahwa jumlah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat gitu ya. Kita misalkan Pn itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 tambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat gitu ya. Jadi yang bilangan ganjil yang ke n itu ditulis dengan 2n min 1 dia sama dengan n kuadrat. Nah, untuk semua n lebih besar sama dengan n. Nah, yang pertama adalah basis induksi. Ya, P1 benar karena untuk n sama dengan 1 diperoleh 1 sama dengan 1 kuadrat. Yang kedua, langkah induksi. Andaikan PK benar, yaitu mengasumsikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat ya. Ini adalah kita asumsinya PK. Nah, akan dibuktikan PK plus 1 benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah 2K min 1 gitu ya. Terus yang bilangan ganjil ke N atau ke N plus 1 itu adalah, atau ke K plus 1 itu adalah 2K plus 1 gitu ya. Sama dengan kita ganti si nilai K di PK itu dengan K plus 1. Berarti kan di sini sama dengan yang ini K kuadrat gitu ya. Kita ganti K kuadrat ini dengan K plus 1 kuadrat gitu ya. Jadi ini asumsinya. Kemudian bukti, kita akan buktikan bahwa yang PK plus 1 ini benar gitu ya. Kita tuliskan dulu yang ruas kanan sebelah sini gitu ya. Kita tuliskan dulu ruas kanan sebelah sini sampai sini. Kemudian karena kita sudah mengasumsikan sampai nilai ke K gitu yang ini gitu ya, maka kita tulis yang ini asumsi K kuadrat ini adalah sama dengan K kuadrat, terus ditambah 2K plus 1 gitu ya, sama dengan K plus 1 kuadrat gitu ya. Ini kan K kuadrat tambah 2K tambah 1 gitu ya, maka sama dengan K plus 1 kuadrat. Terbukti ya ini gitu ya, sama dengan yang akan kita buktikan. Jadi maka kita bisa simpulkan bahwa PK plus 1 benar. Karena langkah 1 dan 2 terbukti benar, maka untuk semua n lebih besar sama dengan 1, Pn plus 1 benar ya. Nah, contoh yang ketiga. Nah, untuk semua n lebih besar sama dengan 1, buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Nah, ya. Nah, misalkan Pn n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Nah, basis induksinya P1 benar karena n sama dengan 1 diperoleh 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3 gitu ya. Ini tentunya adalah kelipatan 3. 3 adalah kelipatan 3. Yang kedua adalah langkah induksi. Andaikan PK benar, yaitu mengasumsikan PK yaitu K pangkat 3 ditambah 2K adalah kelipatan 3. Akan dibuktikan PK plus 1 benar, yaitu PK plus 1 itu adalah K plus 1 pangkat 3 ditambah 2K plus 1 adalah kelipatan 3 ya. Oke, kita akan melihat bahwa K plus 1 pangkat 3 ditambah 2K plus 1 2K plus 1 gitu ya, itu bisa kita jabarkan bahwa ini K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 ditambah 2K ditambah 2 itu sama dengan, kita bisa karena
ini berlaku sifat komutatif ya, maka K pangkat 3 itu didekatkan dengan 2K gitu ya, seperti itu, dan sisanya adalah 3K kuadrat tambah 3K tambah 3. Karena kita melihat bahwa K pangkat 3 adalah kelipatan 3 menurut hipotesis induksi gitu ya, jadi kita tadi sudah melihat bahwa K pangkat 3 tambah 2K itu adalah kelipatan 3, kita asumsikan gitu ya, kelipatan 3, maka ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 3 juga kelipatan 3 gitu ya. Ini juga kelipatan 3 gitu ya. Maka K pangkat 3 ditambah 2K tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 3 adalah kelipatan 3. Sehingga PK terbukti benar. Karena langkah 1 dan 2 terbukti benar, maka untuk semua N lebih besar sama dengan 1, PN benar gitu ya. Jadi itu 3 contoh soal tentang induksi matematika gitu ya. Tadi kita sudah melihat prinsip dari induksi matematika, jangan lupa gitu ya. Terus kemudian kita juga melihat validasi dari induksi matematika dan bisa disempurnakan dengan kita melihat contoh-contoh gitu ya. Selamat belajar gitu ya. Salam sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.